Itu kan tiap orang punya apa yang penting bagi mereka kan. Dan sisi seniman yang paling penting adalah menyuarakan apa yang penting bagi mereka. Iya. Kalau yang pentingnya itu adalah sesuatu yang misalnya kayak secara fundamen gitu ya, tentang kita punya anak, anak kita masa depan apa yang kita akan kasih pada mereka, generasi mendatang anak kita gitu. Jadi musisi jujur aja lah. Kalau misalnya musisi itu masalahnya cuma ya tiap orang, aku nggak ada menjad ya, tiap orang punya masalahnya sendiri nih. Masalahnya ada musisi yang masalahnya itu ternyata adalah dia pesen capcay yang datang Puyong Hai gitu misalnya. Ya silakan aja, tapi itu dan habis itu berontak. Gitu. Dan ya silakan, aku nggak ada judgement gitu loh. Cuma itu kan tiap seberapa receh apa seberapa urgent, tiap orang kan punya levelnya sendiri. Iya, punya level sendiri. Kalau bagi saya mungkin ya isu yang saya bicarakan lah isu yang penting menurut saya. Lebih penting musik atau lingkungan buat beli Robby? Dua itu kan kebutuhan kan. Maksudnya kalau no music on that planet itu kan kampanyenya kan. No music. Gimana kalau kita main musik kalau lapar? Gandhi kan pernah bilang kan nggak usah ngomong agama atau politik kalau perutmu lapar, itu Mahatma Gandhi yang bilang kan. Karena menurut saya kan kalau musik itu adalah itu kan memang kebutuhan, hobi dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang musik itu adalah karir. Karir itu berarti kan tindakan ekonomis kan, bisnis kan. Karena kita sering dihadapkan pada pilihan, pilih mana nih, tindakan ekonomis atau pelestarian lingkungan. Dalam pertumbuhan ekonomi negara ini juga kayak gitu kan. Pilih mana nih, pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan atau menjaga hutan atau menjaga langit apa semua. Kalau saya sendiri sebagai orang yang suka ekonomi, green ekonomi ya, menurut saya pertanyaannya yang salah. Karena menurut saya dari buku textbook ekonomi dasar, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mencapai kemakmuran. Itu kan itu prinsip ekonomi itu yang ekonomi, apa namanya definisi secara ekonomi buku textbook ya. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana kebutuhan, semua kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan ada banyak. Yang paling primer ada 3, sandang, pangan, papan, dan pulsa. Sandang, pangan, papan ya. Paling primer. Yang paling primer dari primer adalah pangan kan. Nggak ada makanan ya nggak bisa bikin semua. Nggak bisa. Yang paling primer dari primer, sandang, pangan, papan, pangan. Pangan kita tumbuh dari mana? Alam. Dari tanah, dari air, dari alam. Jadi kalau kita tarik balik, tindakan ekonomi yang menghancurkan alam adalah tindakan yang tidak sesuai secara textbook ekonomi dong. Secara filosofi ekonominya tadi. Secara ekonominya sekali. Kalau udah dipisahin berarti kan, loh kan tidak sesuai dengan textbook ekonomi nih. Seharusnya tindakan ekonomi nggak boleh ngancurin alam dong. Iya benar. Itulah sebabnya kalau pilih musik, aku akan tetap berkesenian, berkarir sebagai musisi, itu passionku, itu adalah karirku. Tapi secara mindset dan tindakan tetap, musikku adalah untuk melestarikan alam. Iya. Jadi bisa dibilang musik ini menjadi satu instrumen tersendiri untuk tetap lu bertindak kepedulian, terhadap kepedulian itu. Iya. Makanya terakhir lu bikin Alarm Records Alarm Records. Kolektif itu. Kolektif ya. Waktu itu kita bikin workshop sama waktu itu ada 13 musisi ya yang kita produseri di Bali waktu itu workshopnya. Di Bali workshopnya. Ada Iga Barasuara, ada Enda Endresa, ada Tuan 13, ada Nova, Ruth sama Grey Filastin, Arka Kinari. Di Jogja ada Festivalis, di Malang ada Iksan Scooter, di Bali ada ya band saya Navikula. Rhythm Rebel, Reza, Kaimata, Made Maut, dan juga ada Bang Tony Q, Rastafara. Karena dia sekarang udah tinggal di Bali. Bali Australia. Semua ke Bali ya. Sialan pandemi banyak orang pindah ke Bali. Nah, jadi ini baru gelombang pertama. Kita kolektif bikin katalog musik ya, label lah ya, yaitu Alarm Records. Dan melanjutkan kampanye dari musik declare global ya, musik Indonesia ini. No music on that planet. Bahwa ya kalau udah dari jargonnya sendiri sih no music on that planet artinya kita sadar bahwa kita tidak akan punya hal-hal yang kita cintai termasuk musik kalau planet kita sekarat dan mati gitu. Nah ngomongin musik sekarang gue mau tahu Bri, karena ini kan konteksnya gue ngobrol sama orang hebat Bri. Iya kan? Lu adalah orang hebat buat gue Bri. Karena maksudnya everyone. Karena konsistensi lu yang tadi ya, apa yang lu bisa sampai di titik sekarang dan lu terus konsisten membawa. Karena nggak mudah untuk orang menjadi konsisten dengan bidangnya gitu ya. Lu menjadi petani juga, bisa ceritain nggak sih di petani lu apa yang lu lakukan dengan para petani, dengan para mungkin penduduk lokalnya, dan mungkin juga yang tadi lu sempat cerita soal lagi ngembangin
apa namanya sama anak-anak kuliahnya gitu ya. Boleh diceritain nggak? Anak-anak muda yang lagi tertarik ke dunia pertanian ya. Kalau sebenarnya kalau dunia pertanian tuh kan memang karena dunia udah keluarga kan, dari petani. Aku juga punya lahan sekarang warisan ya dari turun temurun. Warisan dari turun temurun. Dan kalau aku punya duit juga dikit, aku sama istriku sepakat duitnya kita sisihin, kita beli lahan. Besarin gitu. Ya background aku juga pertanian karena backgroundku agroekologi kan, permaculture. Tapi kalau kita lihat sih saat ini di Indonesia itu rata-rata usia petani kita termasuk di Bali ya, itu kan udah tua-tua ya. 55 tahun, 60 tahun ya average. Sementara anaknya petani yang melanjutkan profesi orang tuanya cuma 3%. Ini kan artinya ancaman gitu loh. Memang nggak salah karena petani itu selalu dalam posisi rugi, kerjanya berat, rugi, apalagi harganya ditaksir murah. Iya, dalam posisi rugi, apalagi sekarang diperparah dengan krisis iklim, gagal panen itu aku udah 2 tahun terakhir gagal panen. Betul, 2 tahun ini betul. Ini dampaknya terasa banget ini dan krisis iklim ini garda terdepan yang paling merasakan efeknya para petani. Nah, kalau petani udah frustasi, anak-anak muda yang nggak bisa kita salahkan dia karena itu ngapain susah-susah kerja gitu. Ini kan ancamannya lagi 5-10 tahun ke depan saat petani-petani tua kita aktif ini pada pensiun, yang melanjutkannya nggak ada, berarti kan dari keluarga petani yang melanjutkan sektor pertanian kan berkurang 97%. Ya. Maksudnya lu bisa apa 3%? Ya kalau masih, kalau ada masih lahan ada tapi jadi alih fungsi lahan jadinya kan. Ya makanya kemarin tergerak juga selama pandemi ya. Pandemi itu aku lihat momentum di mana orang-orang yang kelaparan di kota gitu ya, industri pariwisata di Bali pada banyak yang pulang kampung jadi petani. Itu sebenarnya kita sempat fokus untuk bikin edukasi pertanian terutama di kampungku, petani kopi gitu ya. Bantu apa yang bisa, informasi, alat roasting dan lain-lain, dan juga cara packaging, pemasaran dan lain-lain. Ya walaupun begitu pariwisata buka, pandemi buka, banyak yang balik lagi, tapi kita mencoba untuk mulai dulu merangsang yang masih tinggal gitu. Harapanku sih siapa tahu kolaborasi di mana-mana kita lagi bikin cara untuk membuat anak-anak muda ini tidak melulu menggantungkan hidup di kota gitu, urbanisasi gitu ya. Tapi mulai memikirkan bahwa pertanian ini bisa menjadi sebuah harapan. Karena pangan, bisnis, sustainable secara pemasukan gitu. Ya karena aku pikir sih, dan juga harus dari pemerintah, dari corporate harus mendukung mereka gitu. Soalnya nggak mungkin kita krisis pangan hanya gara-gara nggak ada yang bertani. Kita minum kopi, setiap 3 bulan ada kedai kopi baru muncul di kota. Iya, oke, di sektor hilir gitu loh. Nanam kopinya nggak ada, mau impor biji dari Kolombia gitu. Hanya orang kaya yang bisa ngopi gitu. Maksudnya kan kita tidak ingin itu. Sementara Indonesia kan kartu asnya, jagonya kita kan di petaninya. Jadi itu yang harus di tangan dingin petani ini ya. Kita tetap aku di dunia kopi tetap yang hilir. Maksudnya bangga minum kopi Indonesia, good barista, ada banyak kayak. Tapi kita juga harus pikirin hulunya. Menurut saya karena kalau di dunia kopi itu ya, sektor hilir itu adalah Photoshop. Petani fotografernya. Petani fotografernya gitu loh, yang bikin biji, nanam bin itu kan dia gitu. Jadi biar seimbang lah. Jangan sampai Photoshopnya maju, fotografernya nggak ada. Lu kerja itu dibantu tim atau lu melakukan itu sendiri? Kolaborasi sih. Terakhir aku 7 tahun terakhir aku aktif terlibat kolaborasi sama Kopernik ya, lembaga LSM di Bali juga bergerak di bidang riset, teknologi tepat guna dan kedaulatan pangan gitu. Teknologi ramah lingkungan kayak filter air, panel solar, pengering tenaga matahari, dan juga edukasi ya. Nah, kalau ngomongin pertanian kan, kalau kita beruntung petani-petani yang ada di tempat Bli ada Bli Robi nih gitu ya, ada sosok Bli Robi yang mau campur tangan, yang mau ikut. Tapi banyak juga daerah-daerah lain yang nggak ada sosok kayak Bli Robi gitu ya. Mereka justru mungkin kebingungan, mereka segitu-segitu aja gitu. Lu ada keinginan nggak sih untuk mengadopsi cara lu atau menduplikasi cara lu untuk ke daerah lain sebenarnya?
Iya, sekarang juga masih membangun prototipe ya. Justru aku pingin belajar. Aku yakin ada tempat-tempat lain yang sudah jalan sudah gitu mulai, ya. iya. Aku pingin sebenarnya riset, secara belajar, komunal ya. ya. Dan kita sama saling bertukar pengetahuan ya. Atau teman-teman lain juga kalau ini tempatku udah jalan juga bisa belajar. Karena sebenarnya aku yakin sekali ada banyak lokal champion ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya yang paling penting ini adalah tugas pemerintah.